Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mutakin. Saya tinggal di Kalimantan Utara. Saya mau menanyakan kepada Ustadz Mahfud perihal sesuatu yang terjadi di masyarakat ya. Langsung saja, pertanyaannya adalah bagaimanakah sebenarnya hukumnya, atau mungkin lebih baiknya bagaimana kaitannya dengan sholat berjamaah buat seorang perempuan? Apakah lebih utama sholat di masjid, ataukah justru sholat di masjid itu tidak baik dan lebih baik sholat di rumah? Itu yang mungkin banyak sekali yang istilahnya yang kita sering dengar. Sebenarnya itu bagaimana? Apakah seorang wanita itu tetap juga dianjurkan sholat di masjid bagus untuk berjamaah, atau justru malah lebih baik sholat di rumah saja? Oke, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari saudaraku yang ada di Kalimantan Utara, yaitu Bapak Khairul Mutakin. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah membimbing saya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semuanya. Yaitu pertanyaannya, untuk seorang perempuan lebih utama sholat di rumah apa sholat di masjid? Sebenarnya pada awal-awal masa Islam itu memang masih belum aman, sehingga Nabi Muhammad mensabdakan bahwa untuk kaum wanita itu lebih utama sholat di rumah. Akan tetapi menjelang akhir-akhir menjelang akhir usia beliau, itu beliau sangat menganjurkan, sangat menyemangati, sangat menyarankan untuk para wanita itu bisa sholat di masjid. Nah, ini ada 5 hal yang membuat wanita itu lebih utama sholat di rumah daripada sholat di masjid. Yang pertama adalah apabila saat dia ke masjid itu menimbulkan fitnah, seperti wanita tersebut orangnya sangat cantik, atau mungkin dia bersolek, maka tidak boleh seorang wanita itu bersolek ya, berdandan untuk menuju masjid pakai perhiasan yang sangat luar biasa, itu tidak diperkenankan. Maka dari itu, apabila menimbulkan fitnah, ya usianya mungkin masih muda dan lain sebagainya, maka lebih baik sholat di rumah saja. Akan tetapi mungkin di usia 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, itu akan lebih baik sholat di masjid, karena biasanya kalau sholat di masjid itu akan bisa lebih khusyuk. Apalagi di usia-usia 50 tahun ke atas itu kan ya biasanya sudah tidak menimbulkan fitnah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita utama sholat di rumah jika wanita tersebut punya tanggungan, seperti mungkin menjaga suaminya yang sedang sakit, atau menjaga orang tuanya yang sedang sakit di rumah, atau dia punya anak kecil ya. Apabila nanti dia paksakan sholat berjamaah, nanti anaknya ini malah bikin gaduh, mengganggu ketenangan sholat orang yang lain dan lain sebagainya, maka lebih baik wanita yang seperti ini itu sholatnya di rumah saja. Karena kadang kalau anak kecil yang sangat kecil ya, masih kecil, kita ajak ke masjid, itu kadang dia malah rame, bengak-bengok ya, lari sana sini, sehingga kekhusyuan dari para jamaah ini sangat terganggu. Apabila anak-anaknya itu
susah diatur dan lain sebagainya, maka lebih baik sholat di rumah saja. Atau sedang punya tanggungan, itu lebih baik sholatnya di rumah saja. Yang ketiga, wanita lebih utama sholat di rumah apabila jalan menuju ke masjid tidak aman, terutama di malam hari. Ya, kalau zaman dahulu itu memang kalau malam hari itu sering tidak aman, kadang ada nanti wanita diculik dan lain sebagainya. Tapi apabila rumahnya itu dekat dengan masjid, maka lebih baik sholat di masjid saja. Tapi yang penting asalkan jangan menimbulkan fitnah, gitu. Lalu yang keempat, memang masjid itu tidak ada tempat untuk wanita. Jadi umpama itu masjidnya itu memang isinya laki-laki semua lah itu, maka jangan memaksakan wanita itu untuk sholat di masjid, maka lebih baik sholat di rumah saja. Yang kelima, wanita lebih utama sholat di rumah apabila rumahnya itu memang nyaman untuk beribadah. Jadi rumahnya itu agak sepi, nyaman gitu. Akan tetapi kalau di rumah itu mungkin gaduh, apa tetangganya itu nyetel musik yang sangat keras, gitu, sehingga dia terganggu dan lain sebagainya, maka lebih baik kalau memang masjidnya itu tidak terlalu jauh, ya lebih baik sholatnya di masjid saja. Maka itulah sebab-sebab wanita itu utama sholat di rumah. Akan tetapi apabila rumahnya itu dekat dengan masjid, ya, lalu biasanya kadang di masjid ada kajian, menambah ilmu, mengaji dan lain sebagainya, maka lebih utama berada di masjid. Untuk wanita itu memang ada hadis yang mengatakan bahwa lebih utama sholat wanita itu di soft belakang daripada soft depan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih utama soft depan daripada soft belakang, karena memang laki-laki itu sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Bagi Imam Syafi'i berpendapat hukumnya hanya wajib kifayah saja. Akan tetapi imam-imam yang lain berpendapat bahwa sholat berjamaah bagi seorang laki-laki itu adalah hukumnya wajib, karena memang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap selesai sholat beliau akan menghadap kepada para sahabat menanyakan, ya, si fulan ini kok tidak ikut sholat jamaah, dia kemana, ada keperluan apa, ya, lalu si ini kok tidak ada, sahabat ini kok tidak ada, kemana dia. Nah, itu ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka sholat di rumah, maka Nabi Muhammad itu mencegahnya, layan tahiyana, bagi laki-laki jangan sholat di rumah, ayo sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid. Apabila para sahabat yang laki-laki masih sholat di rumah, maka la waharriqanna alaihim buyutahum, maka akan aku bakar rumahnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu, saking wajibnya yang namanya sholat berjamaah. Akan tetapi bagi seorang wanita itu memang apabila sholat di masjid, apabila softnya itu laki-laki depan dan wanitanya di belakang, maka soft belakang itu lebih utama daripada soft depan. Kenapa? Karena biasanya soft depan ini terganggu pandangannya dengan memandang laki-laki yang ada di depannya. Maka alhamdulillah di Indonesia sekarang ini bentuk masjid itu sudah dibuat, biasanya kalau laki-laki di sebelah kanan, yang putri di sebelah kiri, itu di bagian gedung sendiri. Kalau seperti itu, maka baris depan tentunya lebih utama daripada baris belakang, karena yang baris depan ini sama sekali tidak akan memperhatikan kepada jamaah-jamaah laki-laki yang lain. Jadi begitu penjelasannya Bapak Khairul Muttaqin di Kalimantan Utara. Mudah-mudahan bisa tercerahkan pemahamannya. Jadi
Memang apabila seorang wanita itu mengalami 5 hal tersebut, maka lebih utama sholat berada di rumah. Akan tetapi seorang wanita itu oleh Rasulullah tetap dianjurkan untuk sholat di masjid. Kalau memang di masjid itu lebih khusyuk, ya, dia bisa lebih ingat kepada Allah, lebih khudur, maka lebih utama tetap di masjid saja. Itu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.